Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zahra Mulwandani, NIM 2103-1165 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah teman-teman dan Bapak yang saya hormati, kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pengelolaan usaha. Baiklah teman-teman semua, di video saya yang ke-6 kali ini saya akan membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Nah, teman-teman sudah membahas di video-video sebelumnya, kita sudah mengulas mulai dari strategi kewirausahaan hingga sampai ke materi yang saat ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ulas apa-apa saja pembahasan yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini. Baiklah, kita akan mengulas terlebih dahulu apa-apa saja yang membuat munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam usaha yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Nah, untuk itu, setiap wirausaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang terjadi yang menjadi keinginan konsumen serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya atau dunia usaha lainnya dan berupaya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Nah, dengan demikian para wirausaha dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan dengan adanya tekanan persaingan yang begitu ketat. Di dalam berwirausaha juga ada beberapa aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Nah, diantaranya ada aspek modal, pengelolaan maupun pemasaran. Nah, modal ini bisa didapatkan dari berbagai cara. Inisialnya dengan modal yang kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tadi dan mengulas sedikit bagaimana latar belakang dari manajemen pengelolaan usaha ini. Nah, kita langsung saja teman-teman ke pengertian dan apa itu manajemen pengelolaan usaha. Tentu kita harus mengetahui apa tujuan, apa arti dari manajemen pengelolaan usaha sebelum kita mengetahui lebih dalam dan membahas lebih dalam lagi. Baiklah teman-teman dan Bapak yang saya hormati, pengertian dari manajemen pengelolaan usaha ini yaitu pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen atau istilah Inggris tersebut di Indonesia kan menjadi manajemen. Nah, manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Nah, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia nih disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan untuk mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian nih, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau kepengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, itu tuh secara etimologi atau secara bahasa nih teman-teman. Nah, kalau untuk disimpulkan secara kata per katanya, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sebelum menjalankan usaha agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen diatur sebaik mungkin. Nah, dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, fungsi manajemen ini kalau yang saya dapat menurut Henry Fayol antara lain adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasikan, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 4 fungsi, yaitu akan kita bahas. Fungsi yang pertama yaitu adalah perencanaan atau planning. Nah, perencanaan di sini yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan, cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Nah, manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dengan mengenai masa.
yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Nah, perencanaan ini merupakan proses penting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan. Makanya perencanaan atau planning ini sangat penting dalam manajemen pengelolaan usaha. Nah, kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Nah, dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, teman-teman. Nah, antara lainnya ada yang pertama, hasil yang ingin dicapai itu apa. Kemudian orang yang akan melakukannya itu siapa, dan waktu dan skala prioritasnya itu kapan dan bagaimana. Kemudian dana. Nah, dana itu sangat penting karena kalau tidak ada dana, maka manajemen itu tidak akan bisa berjalan kan, teman-teman. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, struktur organisasi yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda-beda yang merupakan tujuan untuk mempermudah jalannya manajemen tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengarahan atau directing. Nah, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai suatu sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial tadi dan usaha-usaha organisasi. Nah, kemudian orang-orang akan bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dihendaki secara efektif. Nah, dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan yaitu kepemimpinan dalam manajemen ini, teman-teman. Teman-teman, ada yang keempat yaitu pengevaluasian atau evaluating. Pengevaluasian ini proses dari pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kemudian teman-teman ada yang kelima. Nah, selanjutnya teman-teman ada perencanaan usaha. Kita akan membahas yang pertama. Langkah pertama untuk melakukan kewirausahaan adalah memiliki ide. Setelah ide itu, maka kita dapat memulai muncul sesuatu kata untuk kita dapat memulai melakukannya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Hal ini berguna sebagai persiapan awal yang mana memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, pengertian dari perencanaan usaha ini sendiri adalah suatu cetak biru tertulis berisikan misi, usulan operasional, rincian finansial, strategi, peluang usaha yang mungkin diraih, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Nah, saya di sini menemukan menurut Zimmerer tahun 1993 halaman 331 ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu yang pertama ada ringkasan pelaksanaan, yang kedua profil usaha, yang ketiga strategi usaha produk dan jasa strategi pemasaran, yang keempat analisis pesaing, dan yang kelima ringkasan karyawan dan pemilik. Kemudian yang keenam rencana operasional, dan yang ketujuh ada data finansial. Kemudian ada yang kedelapan proposal atau usulan pinjaman, dan yang kesembilan ada jadwal operasional. Nah, kita sudah mengetahui tadi ada perencanaan kewirausahaan dalam manajemen pengelolaan usaha. Tentu kita harus mempelajari juga teknik dan strateginya dalam memenuhi atau melengkapi dari manajemen tersebut. Yang pertama pemasaran, yang ada teknik dan strategi pemasaran. Nah, pemasaran sendiri merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau prod yang menghasilkan barang atau jasa atau produk untuk menentukan harga dan mendistribusikan barang dan jasa tersebut, kemudian mempromosikan barang dan jasa tersebut. Nah, prinsip dasar dari pemasaran adalah menciptakan hasil bagi pelanggan atau keunggulan bersaing dan fokus pemasaran, kemudian mempelajari dan melatih bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan itu didistribusikan atau dipasarkan. Nah, dari hal tersebut maka kita akan kaitkan tujuannya dengan pemasaran, teman-teman. Tujuannya adalah bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan atau disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Nah, ini berarti perhatian kita dalam pemasaran haruslah diawali dengan riset pemasaran, yaitu untuk meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi di sini sesuai dengan tujuan pemasaran tadi, maka inti pemasaran adalah menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen daripada nilai yang diciptakan oleh pihak pesaing. Strategi usaha yang cocok dengan konsep tersebut
ada perencanaan pemasaran, ada beberapa ya teman-teman. Mungkin kita akan mengulasnya di materi selanjutnya karena cukup panjang juga. Namun yang harus kita ketahui ada yang seperti yang sebutkan tadi, apa-apa saja yang menjadi manajemen pengelolaan usaha. Nah, tentu termasuk dari ada tadi pemasaran, strategi pemasaran, ada tekniknya, kemudian ada juga perencanaan usaha, dan juga kita sudah mempelajari apa-apa saja tadi yang menjadi manajemennya dan pengertiannya kita sudah ulas secara lebih dalam. Nah, mungkin hanya sekian teman-teman, karena kita sudah banyak membahas tentang beberapa segmen-segmen yang ada di dalam manajemen pengelolaan kewirausahaan. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya tentang materi dari manajemen pengelolaan usaha, dan mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman semua dan seluruh yang menonton video saya ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia menonton video saya sampai saat ini, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Baiklah, video kali ini dan presentasi kali ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.